we see them fly free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiak Periusa, BP 19-1062-1008. Baik, kali ini saya akan mencoba memberitahu cara beternak lele di tempat yang minim air. Dalam beternak lele, kita tentu harus memiliki sumber air yang cukup. Bagaimana jika di tempat kita tidak memiliki sumber air yang cukup? Nah, caranya itu tentu kita menggunakan kolam terpal. Nah, mengapa kita harus menggunakan kolam terpal? Karena bahan terpal itu tidak menyerap air, sehingga air bertahan di wadah yang sudah kita lapisi terpal, atau tanah yang kita gali kemudian kita lapisi terpal. Nah, jika kita ingin membuat kolam tanpa terpal, tentu kita harus memiliki sumber air yang cukup, kemudian sifat tanah yang tidak terlalu menyerap air. Nah, biasanya sifat tanah yang tidak terlalu menyerap air itu terdapat di daerah yang banca. Kolam terpal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu kita tetap dapat melakukan ternak lele di tempat yang minim air. Yang kedua, lebih mengurangi tenaga karena tidak perlu melakukan penggalian tanah yang cukup dalam. Kekurangannya yaitu kadar amoniaknya cepat tinggi, tingkat keasaman air tinggi. Yang kedua, menyebabkan bau yang tidak enak. Yang ketiga, angka kematian akan tinggi. Angka kematian ikan akan tinggi. Mengapa angka kematian ikan akan tinggi? Karena kadar amoniak dan tingkat kemasaman air itu yang tinggi, sehingga menyebabkan ikan itu tidak tahan oleh air tersebut, sehingga menyebabkan kematian. Nah, penyebab dari kadar amoniak dan keasaman air itu meningkat, yaitu yang pertama disebabkan oleh pakan lele itu sendiri yang tidak habis, kemudian dari feses ikan lele itu. Nah, ciri-ciri dari air yang mengandung amoniak tinggi serta keasaman yang tinggi, lele itu akan berenang di tepi-tepi kolam, dan posisi berenangnya itu vertikal atau tegak lurus, hampir nyaris tegak lurus. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kadar amoniak dan kemasaman air serta bau pada kolam terpal? Caranya itu, yang pertama, kita tentu harus melakukan pergantian air. Nah, tadi saya bilang di tempat yang minim air. Nah, lalu bagaimana kita mengganti airnya sedangkan airnya itu sedikit? Nah, caranya itu dengan kita membuat filter air. Nah, filter air ini berguna mengurangi kadar amoniak, terus tingkat keasaman air, selanjutnya mengurangi bau, sehingga menekan angka kematian. Dan kolam ini, filter air ini gunanya mensterilkan air. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita memulai proses pembuatan, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya sebagai berikut ini: arang, batu, ijuk, batu kapur, spons, pasir, galon bekas, selang, adaptor, mesin akuarium, dan bahan penutup kabel. Pertama, saya melakukan pembolongan pada galon dengan cara memanaskan besi lalu menusukkan besi tersebut ke galon. Nah, guna pembolongan ini sebagai tempat mengalirnya air yang sudah difilter. Dan seperti inilah hasilnya.
Selanjutnya memasukkan komponen filter air ke galon, namun komponen yang dimasukkan dicuci terlebih dahulu kecuali arang. Komponen pertama yaitu batu apung. Nah, batu apung ini berfungsi sebagai sumber resapan filter air. Nah, batu apung ini diletakkan di bagian paling bawah dan tingginya dari permukaan paling bawah itu adalah 5-10 cm. Setelah batu apung dimasukkan, maka penampakan pertama hasilnya seperti ini. Yang kedua yaitu batu kerikil. Batu kerikil ini diletakkan setinggi 5-10 cm. Fungsi dari batu kerikil ini adalah sebagai penyaring dan pembantu aerasi oksigen. Nah, setelah diberi batu kerikil, hasilnya seperti ini. Yang ketiga adalah arang. Arang ini tingginya 3-5 cm di atas permukaan batu kerikil tadi. Fungsi dari arang ini adalah sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau, dan warna yang terdapat pada air. Dan setelah diberi arang, maka hasilnya seperti ini. Yang keempat adalah pasir. Pasir ini tingginya berkisar dari 3-7 cm. Fungsi dari pasir ini ialah sebagai penahan endapan lumpur dari air yang diserap. Setelah diberi pasir, hasilnya seperti ini. Yang kelima, ijuk dan spons. Ijuk dan spons ini disusun berkisar tingginya antara 3-7 cm. Fungsi dari spons dan ijuk ini adalah untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Setelah diberi ijuk, maka hasilnya seperti ini. Yang keenam adalah pasir. Pasir ini berfungsi untuk menahan endapan lumpur. Tinggi pasir dari atas permukaan ijuk dan spons adalah 3-5 cm. Yang ketujuh, batu. Batu ini berfungsi untuk menahan percikan pasir yang disebabkan oleh air. Setelah diletakkan batu di atas pasir, maka pembuatan filter airnya telah selesai. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah perakitan mesin penyedot air kolam. Pertama yaitu kita menghubungkan kabel adaptor dengan mesin akuarium, yang mana ground positif adalah merah, jadi kabel merah dihubungkan dengan kabel merah, dan ground negatif adalah kabel hitam dihubungkan dengan kabel hitam. Untuk keamanan kabel dan ikan lele, maka pada kabel ditutupi dengan selasi, kemudian dilapisin lagi dengan plastik. Nah, plastik ini agar meminimalisir kemungkinan terjadinya penempelan kabel dengan air sehingga menyebabkan sentruman pada air kolam. Dan yang terakhir adalah pemasangan selang untuk penyedot airnya. Setelah semuanya selesai, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan meletakkannya ke kolam bersamaan dengan booster yang telah kita buat tadi. Dan inilah proses perakitannya, yaitu mesin penyedot airnya kita masukkan ke dalam kolam, kemudian selangnya kita letakkan pada galon sehingga air yang disedot oleh mesin masuk ke dalam galon, dan hasilnya
asamnya seperti ini. Air yang disedot dari kolam masuk ke dalam filter, kemudian dari filter itu surut keluar lagi dan masuk ke kolam, sehingga air keluar itu kadar amoniak dan tingkat keasamannya berkurang. Dengan tingkat keasaman dan kadar amoniak air yang rendah, maka lele akan hidup dengan sehat.